Selamat pagi, salam sadar. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Segala puji dinaikkan ke hadirat Tuhan Yesus Bapa di sorga, yang layak ditinggikan, dipuji dan disembah. Dalam kesempatan ini, izinkan hamba-Mu berdoa. Ya Aba, ya Bapa, pakailah tutur kata hamba-Mu, agar setiap kata yang keluar dari mulut ini merupakan pesan Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu secara khusus, urapi kami semua pendengar, penonton YouTube channel Muhammad Kece, juga pemirsa dimanapun berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh dunia. Juga saya Muhammad Kece mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara atas uluran tangannya untuk membantu pelayanan ini, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan juga terima kasih kiranya pagi hari ini banyak jiwa yang dijamah Tuhan, dibukakan hati pikirannya dari kegelapan, juga disembuhkan dari sakit penyakit. Juga saya berdoa untuk bangsa dan negara, biarkanlah Bapak Presiden Joko Widodo diberikan kekuatan, kesehatan, dan keluarganya, juga wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Juga para keamanan, Kapolri, dan TNI, Kasat TNI, diberkati Tuhan. Mereka benteng-benteng negara, mereka adalah pemersatu umat sekalipun berbeda bahasa dan sukunya. Sekali NKRI, salam Pancasila. Salam sadar selalu dikumandangkan karena banyak sekali orang Indonesia yang belum sadar diri, yang tidak menyadari dirinya orang Indonesia, merasa dirinya orang Arab. Maka Muhammad Kece selalu menghimbau, mari salam sadar. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum melanjutkan saya berbicara pada tema pagi hari ini, saya ingin sampaikan bahwa salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan semacam ini, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas agama. Oleh karenanya, bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum dan kemerdekaan berpendapat. Kenapa hal ini saya ulang-ulang? Agar pemerintah Indonesia tidak menegakkan hukum agama Islam, sebab kita melihat apa yang diberikan oleh agama Islam bagi bangsa ini. Mereka melawan pemerintah, demo berjilid-jilid. Mereka merusak citra bangsa Indonesia. Dengan kejadian ini, membuat bangsa Indonesia ini dihantui dengan ketakutan, was-was. Pemerintahan yang sah ingin digoyang-goyang. Pemerintahan yang sah ingin dibatalkan. Inilah manusia-manusia kadrun yang tidak tahu diri, yang ingin menerapkan hukum syariat Islam, ingin menerapkan hukum Islam. Jadi harus sadar bangsa Indonesia ini, kita merdeka diisi oleh berbagai elemen.
Merdeka Indonesia adalah hasil kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, bukan hasil agama. Oleh karena itu, yang beragama Islam, janganlah ingin menguasai negara Indonesia menjadi negara bersyariat, menjadi negara berperaturan Arab. Karena tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia, hanya menguntungkan negara Arab dan menjadi budak-budak Arab. Kalau ini tidak disampaikan, mereka merasa paling benar. Mereka paling benar, paling surgawi. Padahal tidak ada ayatnya. Islam akan menyelamatkan. Baik teman-teman, tema kali ini saya akan bawakan sifat Tuhan dan sifat iblis. Dibawakan oleh Evangelis Muhammad Kece. Pada renungan pagi hari ini, saya akan bawakan dari Matius 11 ayat 27. Begini bunyinya, firman Tuhan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini pesan Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 27 berpesan, segala kekuasaan sudah diserahkan kepada yang namanya Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa. Benar, yang bisa mengenal Bapanya adalah anaknya. Kalau bukan anaknya, tidak mungkin mengenal Bapanya. Contoh logika manusia saja, punya anak. Anak kecil umur 3 tahun sudah mengenal Bapanya. Nah, kenapa umat Islam tidak mengenal Yesus Tuhan? Karena umat Islam itu bukan anak Allah. Umat Islam ini anak orang Arab. Makanya yang dicintainya Raja Arab, Nabi Arab, aturan Arab ingin diterapkan di Indonesia. Kalau dia anak Allah, pasti mengenal Allah. Sebagaimana Yesus mengenal anak Allah. Segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Jadi ketentuan masuk surga atau tidak seorang manusia ditentukan oleh Tuhan Yesus. Dan inilah ajakannya, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Letih lesu berbeban berat, banyak utang, banyak dosa. Ayo datang kepada Yesus. Apa janji Tuhan Yesus? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kalau yang mengikut Yesus itu punya ketenangan, kelegaan, tidak takut mati, tidak takut dosa, karena dosanya sudah diampuni. Tuhan Yesus mengajak manusia, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus mengajarkan lemah lembut, rendah hati. Nanti kalau saudara sudah lemah lembut, rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Seperti Muhammad Kece, sekalipun diuber-uber oleh radikalisme, oleh terorisme, oleh ISIS, tapi mempunyai ketenangan. Kenapa? Yang membuat tenang adalah Yesus. Karena Yesus yang akan menyelamatkan saya, sekalipun saya mati, putus nyawa dengan raga, tapi saya yakin akan kembali kepada Sang Bapa di sorga. Es karimat au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid.
Saya tidak takut mati karena bersama Yesus. Karena manusia semuanya akan mati. Kulun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjasad akan mengalami kematian. Tidak ada manusia yang hidup abadi. Pasti akan mati. Cuma prosesnya, ada yang jatuh dari pesawat Sriwijaya Air, Adam Air. Ada yang tenggelam dari 402. Ada yang diantuk kalajengking. Ada yang dipatuk ular. Ada yang masuk angin. Itu proses cara kematian. Kemana kita setelah mati? Kalau tidak tahu jalan, tahu Bapa, pasti kembali kepada Sang Bapa. Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai salah pilih. Kita harus tahu tanda-tandanya Tuhan. Tanda-tanda Tuhan adalah memberikan kelegaan. Tanda-tanda Tuhan memberikan kelemah lembutan, memberikan rendah hati, menyontohkan rendah hati, dan membuat jiwa tenang. Itulah sifat Tuhan. Karena Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Sebagaimana dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Siapa itu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Yesus. Yesus itu tidak mengajarkan peperangan. Yesus tidak mengajarkan membunuh. Yesus tidak mengajarkan beragama. Tapi Yesus mengajarkan cara bertuhan yang baik. Dalam perilaku, Yesus mengajarkan lemah lembut, rendah hati, memberikan ketenangan kepada jiwa. Itulah ajaran Yesus. Berbeda dengan ajaran iblis. Yohanes 8 ayat 44 berkata, Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang banyak berdusta, itulah bapanya iblis. Kalau ada orang yang suka berdusta, hati-hati itu. Jangan-jangan anak iblis. Ya, kalau yang merasa, mohon maaf saya tidak bermaksud mengkritik, tapi ini menyampaikan firman Tuhan. Kalau di antara saudara ada yang sering berdusta, berhentilah dari dusta. Karena dusta berasal dari iblis, bukan dari Tuhan. Sebagaimana katakan Yohanes 8 ayat 44 ini. Bapamu itu berasal dari pendusta, bapak segala dusta. Mereka suka berkata berdusta. Oh, nanti akan diselamatkan. Aku ini akan memberikan syafaatul uzma. Tapi di Quran tidak ada ayatnya. Nah, itu namanya pendusta. Berbicara tidak sesuai dengan konteks, itu namanya pendusta, saudara. Mereka berkata dusta. Mereka itu atas kehendaknya sendiri. Agar banyak yang mengagungkan, memuji, menyembah. Silakan doakan aku. Kalau nanti mati kamu akan diberikan syafaatul uzma. Bagaimana mungkin memberikan syafaatul uzma? Dirinya sendiri mati tidak bangkit lagi. Mari kita cerdas. Mari kita berpikir. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan menyelamatkan umatnya.
Karena Muhammad bin Abdullah bukan berasal dari Allah. Tapi Muhammad bin Abdullah lebih akrab, lebih dekat dengan para jin, para setan. Sebagaimana dikatakan Quran surah 72 Al-Jin ayat yang ke-19 yang berbunyi begini. Wa annahu lamaqama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin itu berdesakan mengerumuninya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau raja kita pergi ke satu daerah, misalkan Bapak Presiden yang resmi, yang diakui dunia, pemimpin besar Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo datang ke NTT, dikerumuni oleh rakyat masyarakat NTT. Karena masyarakat NTT tahu bahwa itulah rajanya. Demikian juga Muhammad bin Abdullah dikerumuni jin. Karena para jin mereka tahu bahwa dia mungkin rajanya. Bisa jadi. Ya namanya umat ke rajanya pasti begitu datang dikerumuni. Apalagi rajanya memberikan iming-iming bidadari nanti. Waduh, banyak banget ini orang yang rela mati demi dia. Karena terbujuk oleh hadis-hadis karangannya, terhipnotis oleh karangannya, sehingga mereka percaya mati bom bunuh diri akan dapat bidadari 72. Ini doktrin semacam ini ngeri kalau beredar di Indonesia terus. Kalau tidak segera menyadari. Banyak orang yang mati masuk neraka karena bela agama. Dengan agama orang akan masuk neraka. Karena agama mengajarkannya untuk berperang. Agama itu adalah politik dari luar negeri. Makanya sadarlah wahai bangsa Indonesia, agama tidak bisa menyelamatkan. Agama Islam itu banyak dusta. Nah, ayat inilah yang menyatakan bahwa Muhammad SAW bin Abdullah berteman dengan jin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara mau mengikuti Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang atau mengikuti Nabi yang diikuti jin, dikerumuni jin? Itu terserah saudara. Muhammad Kaca hanya menyampaikan kebenaran ini dan tidak mengajak saudara harus beragama Kristen. Tapi saudara harus mengenal Tuhan yang benar di dalam nama Yesus Kristus. Itu Tuhan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa mengatakan demikian? Karena perilakunya sudah kelihatan. Perilaku iblis itu inginnya membunuh, membinasakan, tuh kayak teroris-teroris tuh, yang meledakkan bom, yang meledakkan Pentagon, pakai 2 pesawat. Itu adalah ISIS, teroris adalah iblis itu ya. Jangan ditiru. Tuh yang meledakkan bom di katedral, itu iblis itu. Walaupun agamanya beragama Islam. Iblis tuh, oknum. Saya juga beragama Islam, nggak mau saya melakukan meledakan bom. Saya tahu, karena orang bom bunuh diri itu akan masuk neraka. Nah, kemana saudara mau masuk surga? Ini ada hadis Sunan Tirmizi nomor 2531-3891. Perintah memerangi manusia. Telah menceritakan kepada kami Hanan. Telah menceritakan kepada kami Abu Umayyah. Dari Al-Ammasi. Dari Abu Saleh. Dari Abu Hurairah. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Tuh,
Hadis ini mengatakan perilaku Muhammad itu mengancam orang. Kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, dibunuh. Ya contoh dekat aja Muhammad kece kan kalau kedapatan mereka dibunuh. Karena sekarang sudah tidak mengatakan 2 kalimat syahadat lagi. Muhammad kece selalu menyebutnya nama Yesus. Karena Yesuslah Tuhan yang hidup. Daripada saya harus menyembah batu, lebih baik saya mati. Itulah keuntungan. Saya ogah menyembah batu Arab. Ya umat Islam ini dikorbankan oleh orang Arab. Duitnya diporotin setiap tahun. Supaya naik haji ke sana ngenter devisa. Dijadikan bisnis. Makanya jadi orang jangan bodoh. Masa batu dikiteran, diciumin, menghapus dosa kan aneh. Nggak masuk akal. Coba akal kita diberikan akal oleh Tuhan itu supaya mengerti, jangan ikut-ikutan menyembah berhala. Ya, orang Arab menyembah berhala batu ikut-ikutan. Dibela mati-matian. Ini katanya menyembah Allah. Masa Allah segi 4 berwujud batu? Nyadar dong. Jangan keterlaluan. Ya kalau tidak dibilangin seperti ini, merasa paling benar. Muhammad paling benar. Padahal Muhammad tidak ada bisa menyelamatkan umatnya. Tidak ada ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad akan memberikan syafaatul udma kepada umatnya. Oleh karena itu saudara, sebelum saudara terlambat, yuk kita tinggalkan ajaran yang mengajarkan pembunuhan, pencurian, perampokan. Ya, karena ada hadis yang mengatakan bahwa Muhammad ini tidak pernah berjumpa dengan Allah. Sebagaimana dikatakan hadis Musnad Ahmad nomor 23.364 garis miring 26.363 yang berbunyi begini. Barang siapa yang memberitahukan ketiga hal itu, maka sungguh dia telah berdusta. Barang siapa yang berkata kepadamu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Tuhannya, maka sungguh ia telah berbohong. Kemudian ia membaca, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berbicara dengan dia, kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Muhammad sendiri tidak pernah berjumpa dengan Allah. Makanya kalau orang Islam mengatakan, oh Nabi besar tiada lagi yang memperkenalkan Allah Muhammad. Bagaimana mungkin Muhammad sendiri tidak kenal Allah, mau mengenalkan Allah. Jadi jangan keliru saudara. Yang kenal dengan Allah adalah Isa al-Masih ibnu Maryam. Itu kenal dengan Allah. Pasti benar kalau mengikut Isa al-Masih. Kalau mengikut Muhammad, wallahu alam bisawab. Karena hadis Sunan At-Tirmizi mengatakan Muhammad hanya diperintahkan untuk memerangi manusia. Berarti semua daerah yang didatangi Muhammad tidak merasa aman. Contoh, Muhammad ketika datang ke daerah Khaybar, dia mengatakan bahwa di Khaybar pagi hari malapetaka terjadi setelah Muhammad datang. Jadi perang di Khaybar itu adalah diserang oleh Muhammad, dirampas hartanya dan istrinya. Ini saya berbicara ini berdasarkan hadis agar saudara-saudara tahu. Jadi tidak menganggap Muhammad paling suci. Muhammad itu istrinya ada 12. Ya.
Muhammad istrinya ada 12. Nah ini dia. Oh, istri Muhammad itu ada 12. Ya, perlu disebutin satu persatu. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Saudah Al-Amriyah, yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar Siddiq yang umur 6 tahun dikawinnya. Yang keempat Hafsah binti Umar, yang kelima Zainab binti Kujaimah, yang enam Ummu Salamah, yang ketujuh Zainab binti Jasi. Ini istrinya Zaid yang direbut anak angkatnya dari ini dari Zaid. Namanya Zainab binti Jasi. Yang ke-8 Juwariyah binti Harij. Yang ke-9 Sofia binti Huyai. Yang ke-10 Ummu Habibah. Yang ke-11 Maimunah binti Haris. Yang ke-12 Maria Al-Qibtiyah. Kenapa ini saya sampaikan? Agar dunia tahu bahwa istrinya Muhammad ada 12 yang ditulis di hadis. Belum yang lainnya. Jadi jumlahnya sih ada sampai 23 istrinya. Yang tertulis di hadis hanya 12. Jadi apakah ini yang disebut lemah lembut, rendah hati? Justru ada hadis yang mengatakan Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ada pemaksaan. Contoh aja Muhammad Kacai aja dipaksa. Kalau tidak mau balik lagi ke Islam, diancam. Ya. Jadi ketahuan radikalismenya ya. Itu saudara, kadang-kadang saudara sepupu yang mau menyerangnya, digabung dengan yang lain, tetangga yang lain. Ya, jadi ajaran Muhammad itu ajaran perang. Tidak ada Muhammad rahmatan lil alamin, tidak ada di Al-Quran. Jangan mau dibohongin para ustad. Para ustad ini ngomong nggak jelas. Menjelek-jelekan orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, dirinya sendiri kafir. Ya, ini dari hadis Sunan At-Tirmidzi 2531. Muhammad diperintahkan memerangi manusia. Makanya setiap ada ajaran Muhammad pasti perang melulu. Masih amanan daerah Bali, Hindu, nggak ada perang, adem, damai. Ya, kenapa? Islamnya masih minoritas. Kalau Islam mayoritas, wah kayak di Jakarta, demo berjilid-jilid itu, ingin menerapkan hukum Islam. Ya, kalau tidak diberitahukan kepada publik, dikira Islam itu benar. Ya, buka dong rahasianya yang nggak benarnya ini. Biar tahu. Dunia biar tahu bahwa yang maha benar itu adalah Tuhan Yesus. Yesus tidak mengajarkan perang. Yesus tidak mengajarkan poligami. Yesus tidak mengajarkan kawin lari. Yesus mengajarkan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itulah ajaran yang baik. Ya, ajaran yang baik itu adalah ajaran kasih. Itulah sebabnya kalau Indonesia sudah dikuasai Alkitab, sudah dikuasai Injil, maka orang bahkan hidup baik, banyak harta berkelimpahan. Tidak akan mengalami kesusahan. Ya, kalau kita sudah bersama Yesus akan diberkati Tuhan. Apakah mau saudara diberkati Tuhan? Yuk kita ikut Yesus. Baik pemirsa, inilah yang saya sampaikan sekarang adalah sifat iblis. Membunuh, membinasakan, berdusta. Sifat Tuhan, kasih, sukacita, damai sejahtera, itulah yang dibawakan oleh Yesus Kristus. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kiranya pagi hari ini menjadi berkat buat saudara, dan juga kiranya tetap setia di dalam nama Yesus, karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Bagi saudara-saudara yang ingin bergabung mungkin ada 30 menit ke depan. Ya, silakan di link yang sudah saya sediakan. Oke. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini pagi hari ini pagi yang penuh berkat,
yang luar biasa, berkat rohani, juga berkat jasmani, tidak kurang suatu apapun. Ya. Oke, teman. Jadi jangan sampai kita hidup ini dimanfaatkan oleh iblis. Jangan sampai hidup kita diperalat oleh iblis.